Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia Dwi Reggianingsih dengan NIM B100210527. Saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Adoption of Digital Financial Transaction, a Review of Literature and Future Research Agenda. Langsung saja, yang pertama mengenai ringkasan jurnal. Jurnal tersebut merupakan tinjauan literatur yang komprehensif tentang adopsi teknologi keuangan digital atau Digital Financial Technologies atau DFT, dan teknologi pembayaran digital dengan fokus pada perbankan dan pembayaran seluler. Tinjauan tersebut mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi, persepsi konsumen, kepercayaan, dan niat berkelanjutan terkait teknologi tersebut. Para peneliti, Kakak Joel Ranjit Singh dan Justin Paul, memiliki keahlian dalam bidang keuangan perilaku, transformasi digital, dan pembayaran internasional. Tinjauan tersebut juga membahas peran teknologi, keamanan, kepercayaan, dan pengaruh sosial dalam adopsi layanan pembayaran seluler. Nah, jurnal tersebut memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mendorong adopsi inovasi digital dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Selain itu, jurnal tersebut juga menyoroti alat dan teknik analisis data yang digunakan dalam studi sebelumnya, serta teori atau model dan tema dari literatur sebelumnya tentang adopsi DFT. Penelitian tersebut juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk mengadopsi DFT dan tren terkini dalam penelitian di bidang ini, serta memberikan implikasi manajerial, kebijakan, dan akademis, serta rekomendasi untuk arah penelitian masa depan. Selain itu, jurnal tersebut mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi DFT, menyoroti kesenjangan penelitian dalam bidang tersebut, dan menekankan perlunya peningkatan adopsi DFT serta menawarkan agenda penelitian masa depan. Nah, beberapa faktor yang memotivasi adopsi DFT termasuk kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, keamanan, dan faktor-faktor lainnya. Jurnal tersebut juga menyajikan metode tinjauan literatur sistematis yang digunakan serta studi-studi yang paling banyak dikutip dalam bidang tersebut. Kemudian ada research gap. Ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, jurnal ini membahas perlunya penelitian yang lebih empiris di daerah pedesaan, negara berkembang, dan negara terdepan terkait teknologi keuangan digital. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya menyelidiki teknologi pembayaran yang sedang berkembang dan penerapannya di berbagai industri. Kemudian, penelitian yang terbatas telah mempertimbangkan tren dan kebutuhan masyarakat pedesaan dalam mengadopsi teknologi keuangan digital. Kemudian, studi ini menyarankan untuk melakukan lebih banyak penelitian yang secara khusus ditargetkan di daerah pedesaan untuk memahami adopsi teknologi keuangan digital dengan lebih baik. Selanjutnya adalah hipotesis. Mengingat argumen teoritis dan data empiris yang saling bertentangan, peneliti tidak menawarkan hipotesis formal. Namun, peneliti menjawab pertanyaan penelitian berikut untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan penerapan DFT dan evolusi literatur masa lalu di bidang ini. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak penelitian yang telah dilakukan terkait penerapan DFT? Kemudian yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan DFT? Yang ketiga, bagaimana perkembangan sastra masa lalu? Yang keempat, teori apa yang telah digunakan oleh para peneliti pada penelitian sebelumnya? Dan yang terakhir adalah apa ruang lingkup penelitian di bidang terkait di masa depan? Nah, kemudian pada slide ini menjelaskan bahwa jurnal ini bersifat kuantitatif karena berfokus pada studi empiris yang dilakukan antara tahun 2009 hingga 2020 untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi transaksi keuangan digital. Penelitian ini meninjau literatur secara sistematis, mengidentifikasi motivator dan penghambat adopsi, dan mengklasifikasikan faktor-faktor berdasarkan kategori. Oke, selanjutnya, karena peneliti tidak mencantumkan hipotesis secara formal dan kerangka konseptual dalam jurnal tersebut, maka saya akan menjelaskan model Prisma, yaitu pedoman proses tinjauan yang sistematis untuk menentukan jurnal yang sesuai. Peneliti menyajikan sebuah diagram alur yang terbagi menjadi identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan yang disertakan. Diagram alur ini terlihat bagaimana proses peneliti menemukan jurnal-jurnal yang ada dan yang dibutuhkan. Dari pencarian database diperoleh 14.315 jurnal. Kemudian diidentifikasi lagi dengan kriteria inklusi dan eksklusi primer, sehingga diperoleh 5.358 jurnal. Yang kemudian di-screening dengan kriteria inklusi dan eksklusi sekunder memperoleh jurnal 3.389 berdasarkan judul dan abstrak. Dan di-screening lagi setelah kriteria inklusi dan eksklusi kedua sehingga diperoleh 1.420 jurnal. Lalu di tahap kelayakan diperoleh 97 jurnal dengan teks lengkap untuk dinilai. Dan yang terakhir, tahap disertakan. Terdapat 106 jurnal yang termasuk dalam ulasan, yaitu 97 jurnal yang ditambah dengan jurnal yang termasuk melalui Snowball sebanyak 9 jurnal. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.